Ternyata ada orang yang salah paham. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buruk baginya, maka dia nggak bisa mengubah takdir itu. Kita ditakdirkan misalnya, nauzubillah, cerai dengan pasangan kita, ditolak pas kita ngelamar, ditikung oleh sahabat sendiri, diselingkuhin, dan seterusnya. Maka kita nggak bisa nolak takdir itu dengan cara mencoret-coret suratan takdir. Mengikhtiarkan sesuatu itu nggak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan agar takdir buruk itu bisa berubah? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah menghapus apapun yang Dia kehendaki di antara tulisan takdir dan menetapkan. Allah yang berkehendak mengubah takdir. Tapi dengan apa kita berharap Allah mengubah takdir buruk kita menjadi baik? Dengan doa. Berharap kepada Allah dengan iman. Berharap kepada Allah dengan curhat, munajat. Karena Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gimana biar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita kayak sesuatu yang gak kita inginkan, tapi terjadi dalam hidup kita dan kita pengen ridho, katakan saja, la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Kok saya dikasih pasangan kayak gini ya? Bilang aja, la'allahu khair, mudah-mudahan pada pasangan saya itu ada kebaikan yang tidak ada di tempat yang lain. Sehingga apapun yang kita alamin, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat ya Allah. Kenapa? Saya tahu Engkau tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Kata Nabi, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Duh, Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita gak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat, langsung maaf ya, emoticon, segala macem. Kok kita ke makhluk gitu, ke Allah enggak? Padahal makhluk itu enggak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini, kita ketika dapat musibah, setidaknya nggak akan panik habis-habisan. Nggak akan putus asa dalam menunggu pertolongan Allah. Setidaknya, kalau nggak bisa woles-woles amat, nggak bisa tenang-tenang amat, minimal nggak panik berlebihan. Kalau musibahnya, musibah kematian, nggak bikin kita meratapi kematian. Kenapa? Kita pegang janji Allah. Hidup kadang kayak gitu. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang ada Allah, tenang Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya. Allah ngelihat istighfarnya, coba. Dan istighfar kita itu
Kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, nggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita itu terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, kan? Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita, Gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu nggak mungkin. Bukan hanya nggak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya nggak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu nggak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita nggak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya nggak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabasyiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang, dijapri semua orang, dia chat sampai tengah malam, chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah dijapri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah gak bilang, giliran sekarang aja lo datang. Gak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat. Langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min dihaja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar nggak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Adil kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun. Jangan sampai kita gara-gara nggak suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus ngelawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain, ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang gak nyaman daripada orang lain. Ini adalah
ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita nih mukmin atau, dan kalau di dunia kita mempersiapkan segala sesuatu, harusnya di akhirat kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kesusahan di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat. Kita susah di dunia masih punya keluarga, susah di akhirat gak punya siapa-siapa. Siapa yang nolong kita di dalam kubur kalau kita susah di kubur? Siapa yang nolong kita di padang mahsyar kalau kita susah di padang mahsyar? Dan siapa yang nolong kita di neraka kalau kita susah di neraka? Di dunia, begitu kita susah, ada teman, ada keluarga, ada orang tua, ada orang-orang yang mencintai kita. Di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah. Ditolak yang pertama, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, beri saya yang lebih baik darinya. Nemu nih, ditolak lagi. Lebih cantik tapi nolak juga, kan lebih sakit ya. Lebih cantik ditolak lebih sakit. Ya Allah, beri yang lebih baik lagi. Makin lama makin di puncaknya rasa sakit yang udah gak tahan diterima. Cie, ini happy ending nih. Ada gak ya yang kayak gitu ya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa, kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah gak nolongin saya, baca lagi. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya gak berhenti dari masalah ya? Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak meninggalkan kamu, gak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita.